Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Bayangkan Anda berada di atas kapal di tengah samudra. Angin laut berhembus, ombak berkejaran, dan di kejauhan Anda melihat sesuatu yang aneh. Dua warna air yang berbeda, mengalir berdampingan namun tak bercampur. Satu berwarna biru pekat, satu lagi agak kehijauan. Anda mengira ini hanyalah efek cahaya. Tetapi ternyata fenomena ini nyata. Fenomena ini ditemukan di berbagai belahan dunia. Pertemuan samudra, Atlantik dan Pasifik di Selat Panama, pertemuan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar, hingga Selat Malaka dan Laut Andaman. Air yang berbeda salinitas dan suhunya bertemu, tetapi tetap terpisah oleh batas tak kasat mata. Fenomena luar biasa ini ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun lalu. Sebuah ayat yang singkat, namun syarat makna dan menjadi bahan kajian sains modern hingga hari ini, di dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan, abainahuma barzakhun la yabghiyan." Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini begitu singkat, namun syarat makna. Mari kita bedah kata demi kata. Maraja berarti membiarkan mengalir bebas tanpa hambatan, menunjukkan bahwa lautan itu bergerak dan saling mendekat. Al-Bahrain artinya dua lautan. Bisa diartikan dua badan air besar, baik keduanya asin atau satu asin dan satu tawar. Yaltaqiyan, keduanya bertemu, bersinggungan bertatap muka di titik pertemuan. Barzakh berarti penghalang atau pembatas. Kata ini juga digunakan di ayat lain untuk menggambarkan alam pemisah antara dunia dan akhirat. La yabghiyan, keduanya tidak saling melampaui batas, tidak saling mendominasi sifat yang satu atas yang lain. Ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa barzakh ini adalah ciptaan Allah yang memisahkan sifat-sifat air sehingga tetap berbeda meski berdekatan. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa barzakh dapat bersifat fisik atau sifat alami, seperti perbedaan kadar garam dan suhu. Lalu, sains modern mengonfirmasi bahwa pertemuan dua badan air dengan sifat berbeda memang membentuk zona transisi yang disebut halocline, pembatas kadar garam, dan thermocline, pembatas suhu. Di titik ini, massa air dengan kerapatan berbeda sulit bercampur secara instan, sehingga batasnya tetap jelas, meskipun secara visual terlihat mereka bersentuhan. Contoh nyatanya ada di Selat Gibraltar, tempat Laut Mediterania bertemu Samudra Atlantik. Mediterania lebih asin dan lebih hangat, sedangkan Atlantik lebih tawar dan lebih dingin. Saat keduanya bertemu, terbentuk lapisan peralihan yang mencegah pencampuran cepat. Fenomena serupa juga terjadi di pertemuan Sungai Amazon dan Samudra Atlantik, atau di Teluk Alaska, di mana air gletser yang segar dan dingin mengalir berdampingan dengan air laut yang asin dan lebih gelap, membentuk garis batas yang terlihat dari udara. Yang menarik, Al-Quran menyebut fenomena ini tanpa kesalahan ilmiah sedikit pun. Meski ayatnya turun di abad ke-7 Masehi, ketika manusia belum memiliki pengetahuan oseanografi, satelit pengamatan laut, atau kamera bawah air. Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran mengandung ayat kauniyah, tanda-tanda di alam semesta yang bukan hanya sebagai bacaan spiritual, tetapi juga sebagai petunjuk bagi manusia untuk merenung, meneliti, dan mengakui kebesaran Sang Pencipta. Fenomena barzakh yang disebut Al-Quran ini baru benar-benar dipahami manusia setelah berabad-abad lamanya. Mari kita mundur ke tahun 1873. Ekspedisi ilmiah besar-besaran bernama Challenger Expedition berlayar selama hampir 4 tahun, menjelajahi samudra dan memetakan sifat fisik air laut. Disinilah para ilmuwan mulai mengamati bahwa air laut di satu wilayah bisa memiliki kepadatan, kadar garam, dan suhu yang sangat berbeda dari wilayah lain, bahkan ketika perairan itu bertemu langsung. Namun temuan ini masih bersifat umum. Baru pada abad ke-20, penelitian yang lebih terfokus dilakukan di beberapa titik pertemuan lautan. Salah satunya di Selat Gibraltar. Tim oseanografer menemukan bahwa Laut Mediterania, yang lebih asin dan lebih hangat, mengalir di bawah Samudra Atlantik yang lebih tawar dan lebih dingin. Di antara keduanya ada lapisan transisi dengan lebar beberapa kilometer yang tetap mempertahankan sifat unik masing-masing air. Fenomena yang mirip juga ditemukan di Teluk Alaska. Tahun 2010, fotografer bernama Ken Brulan secara tidak sengaja memotret pemandangan yang viral di internet. Garis batas tegas di tengah lautan,
memisahkan air gletser yang berwarna biru pucat dari air laut yang berwarna biru tua. Walau terlihat seolah tidak mau bersatu, batas itu bukanlah dinding fisik, melainkan perbedaan densitas yang membuat pencampuran menjadi sangat lambat. Satu lagi kisah menarik datang dari pertemuan sungai Amazon dengan Samudra Atlantik. Amazon membawa jutaan liter air tawar yang kaya sedimen, sementara Atlantik asin dan bening. Dari udara, perbedaan warnanya terlihat jelas sepanjang ratusan kilometer ke arah laut lepas. Yang membuat semua ini menggetarkan hati adalah, semua fenomena ini telah dijelaskan secara prinsip oleh Al-Quran 1400 tahun lalu dalam surah Ar-Rahman. Padahal di masa itu, tidak ada peralatan selam, sensor salinitas, atau kapal riset canggih. Pengetahuan ini mustahil diperoleh kecuali dari Sang Pencipta alam itu sendiri. Fenomena ini membuktikan bahwa ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran bukanlah dongeng atau metafora kosong. Ia adalah realitas ilmiah yang baru bisa dibuktikan manusia setelah teknologi mencapainya. Jika kita melihatnya dari sudut pandang sains, fenomena dua lautan tak bercampur adalah contoh keindahan keteraturan alam yang luar biasa. Perbedaan salinitas, suhu, dan densitas ternyata cukup untuk menciptakan batas alami yang mencegah pencampuran cepat. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari keseimbangan ekosistem global. Tanpa fenomena ini, distribusi nutrien laut, kehidupan biota, dan pola arus dunia akan berubah drastis. Mungkin bahkan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dari sudut sejarah, kita menyadari bahwa informasi ini mustahil diketahui manusia 1400 tahun lalu. Saat itu, pengetahuan tentang laut terbatas pada pengalaman para pelaut dan nelayan. Mereka tahu ombak, arah angin, atau pasang surut, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ada batas tak kasat mata di bawah permukaan air. Fakta bahwa Al-Quran telah menggambarkannya jauh sebelum sains modern membuktikannya adalah tanda nyata bahwa wahyu ini datang dari Allah, bukan dari pengetahuan manusia biasa. Dan dari sudut iman, disinilah letak pesan moralnya. Jika lautan yang begitu luas pun tunduk pada hukum yang Allah tetapkan, tetap menjaga batasnya, tidak melanggar garis yang telah ditentukan, maka kita, manusia, juga seharusnya mampu menjaga batas yang telah Allah tetapkan untuk kita, baik itu batas dalam akhlak, batas dalam interaksi sosial, maupun batas dalam menggunakan sumber daya alam. Fenomena ini juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan dan wahyu bukanlah musuh, melainkan dua jalan yang jika ditempuh bersama akan saling menguatkan. Sains membantu kita memahami bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan wahyu menjelaskan mengapa itu terjadi dan untuk tujuan apa. Maka ketika kita memandang laut yang luas dan biru, mari ingat bahwa setiap gelombangnya membawa pesan. Inilah bukti kekuasaan Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fenomena ini bukan hanya pelajaran geografi, tetapi juga undangan untuk tunduk, bersyukur, dan memperkuat iman. Lautan luas dengan batas tak kasat mata adalah tanda kebesaran Allah yang mengajak kita untuk berpikir. Ia adalah saksi bisu bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab ritual, tetapi juga kitab petunjuk yang selaras dengan realitas alam. Maka saat kita berdiri di tepi pantai, melihat ombak datang silih berganti, ingatlah bahwa setiap cipratan air itu membawa pesan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Qiyasau Ar-Rahman. Mari kita jaga bumi, laut, dan seluruh ciptaannya. Mari kita belajar dari fenomena alam ini untuk menjaga batas-batas yang telah Allah tetapkan, baik di dunia fisik maupun di dalam hati kita.